Halo, selamat datang di perjalanan dimensi Sang Jenius bab 16. Sebelumnya bab 15, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, yaitu Wira. Budi menyalahi aturan dan mendobrak rumah Wira. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Bab 16. Menurut aturan kerajaan Wala, batas terakhir pembayaran utang itu di tengah malam. Apa yang sudah dilakukan Budi? Wira memang tidak melihat apa yang sudah terjadi, namun melihat kondisi pintu aula utama yang roboh, Wulan berlinang air mata dan tangannya yang bengkak, juga memar-memar, pisau dan gunting yang bertebaran di tangan anak buah Budi, serta para kerabat yang memegang tongkat kayu. Wira langsung mengerti apa yang terjadi. Suamiku! Saat semua anak buah Budi sedang lengah, Wulan mengambil kesempatan ini untuk berlari keluar dari aula utama. Dia langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan Wira dan menangis terseduh-seduh. Jangan takut, aku udah pulang. Wira mengelas rambut panjang Wulan sambil menghiburnya. Kemudian dia mengangkat tangan Wulan yang bengkak dan memar sambil bertanya, masih sakit? Enggak sakit kok. Meskipun Wulan masih merasa tangannya sangat sakit, dia tetap memaksakan seolah senyum. Saat melihat semua warga desa yang menatap mereka, Wulan buru-buru bersembunyi di belakang Wira sambil tersipu. Wulan merasa sangat malu karena sudah memeluk suaminya dan bertukar kata-kata manis di hadapan semua orang. Semua orang tidak keberatan dengan hal itu. Mereka sedang melihat jubah sutra yang dipakai Wira serta pakaian baru Danu dan Sony. Di pedesaan ini, orang-orang yang memakai pakaian sederhana yang terbuat dari katun, namun mereka bertiga malah memakai pakaian yang super mewah dari sutra. Jadi semua orang pun menatap mereka dengan bingung. Budi berkata dengan merendahkan, bisa-bisa hanya kau pakai pakaian bagus dan bermesra-mesraan di depanku. Memangnya 40.000 gabakku sudah kau kumpulkan, Wira? Jubah sutra yang dipadu dengan giok dan tas mewangian sudah memakan hampir 10.000 gabak. Bahkan Budi saja yang mempunyai kekayaan sebesar 2 juta gabak juga kayaknya keberatan untuk membeli pakaian yang begitu bagus. Hanya orang-orang di ibu kota provinsi yang rela menghabiskan uang hanya untuk penampilan mereka. Agus hanya menonton seluruh kejadiannya dengan acuh tak acuh. Setelah melihat ketiga orang yang berpakaian mewah itu, dia tidak lagi mempersulit warga. Herman pun maju dan berkata, Wira, kami semua ini bisa pinjamkan 20.000 gabak. Asal kau punya 20.000 gabak, sisanya utang ini pasti bisa bayar lunas. Semalam, ternyata Hasan sudah berpesan kepadanya untuk mengumpulkan uang dari orang-orang yang bersedia membantu. Jadi Wira bisa menggunakannya apabila uang menjalanikan tidak cukup. Makasih atas niat baiknya. Semuanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Wira menatap Budi dan mendengus. Aku punya uangnya. Gimana dengan surat perjanjian dan taruhan kita? Serahkan uangnya. Sebelum Budi sempat menyelesaikan kata-katanya, Wira melemparkan 4 batang uang perak ke kaki Budi. Sebatang uang perak nilainya sudah senilai dengan 10.000 gabak. 4 batang uang perak sudah cukup untuk membayar utang 40.000 gabak Wira. Setelah melihatnya, Wulan pun langsung menangis. Wah, suamiku, kau benar-benar bisa menghasilkan 40.000 gabak untuk bayar utang. Dan para warga desa pun juga menghela nafas lega. Jika ada kerabat mereka yang menjadi budak orang, mereka juga akan ditertawakan orang lain. Agus berkata dengan terkejut, Wira, penjualan ikanmu nggak mungkin bisa menghasilkan 40.000 gabak. Keluarga Wulan juga nggak mungkin bersedia menjamin pinjaman untukmu. Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini? Wira menjawab dengan sangat dingin. Apa hubungannya denganmu? Saat di depan pintu tadi, Wira sudah mendengar semuanya. Agus bukan hanya tidak membantu, tetapi malah mempersulit warga. Agus pun langsung malu setelah mendengar jawaban Wira. Ini bukan uang perak. Semuanya terbuat dari timah. Pasti ini palsu kan? Budi memungut sebatang uang perak lalu menunjukkannya pada Agus. Pak Agus, benar kan ini uang palsu? Palsu? Agus melirik uang perak itu tanpa memegangnya. Aku bahkan jarang pakai uang perak, jadi nggak bisa bedain itu asli atau palsu. Pak Budi lihat aja sendiri. Uang perak itu sebenarnya asli. Agus sudah tahu rencana Budi, tetapi tidak mau ikut terlibat. Jika Agus membela Wira, dia akan menyinggung Budi. Jika Agus membantu Budi memfitnah Wira, para warga dusun akan memakinya apabila hal itu terbongkar. Setelah mendengar kata-kata Budi, warga dusun juga terkejut. Di desa jarang ada yang transaksi jual beli. Para warga desa biasanya hanya menggunakan koin perunggu, jadi mereka juga tidak pernah melihat uang perak. Danu dan Sony pun murka. Apa sih Budi itu sudah buta? Dia bahkan tidak bisa membedakan uang perak yang asli dan palsu.
Wulan pun berkata dengan cerdik, "Hei, jangan memfitnah. Kau tahu jelas uang perak itu asli atau palsu. Kamu cuma mau menipu kami kan? Biar bisa merebut semua yang dimiliki Wira. Kami nggak bakal tertipu. Cepat keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya. Kalau nggak, kami bakal tuntut kamu ke pengadilan daerah." Para warga yang awalnya tertegun pun tersadar. Pantas saja, meskipun sudah mengumpulkan cukup banyak uang, ada banyak orang yang tetap tidak bisa mendapatkan kembali tanah mereka dari rentenir. Ternyata meskipun seseorang memiliki uang, para rentenir juga tidak mau menerimanya. Agar dia melanggar perjanjian, dengan begitu para rentenir sudah bisa menyita tanahnya. Danu dan Sony benar-benar sangat marah kali ini hingga ingin turun tangan untuk memukul Budi. Tidak ada yang tahu demi mengumpulkan 40.000 gabak ini, mereka sudah bekerja sangat keras dari kemarin hingga hari ini. Saat mereka sudah mengumpulkan cukup uang untuk membayar utang, Budi malah menggunakan cara licik seperti ini. "Uang perak ini palsu. Kalau nggak percaya, ayo kita ke pengadilan daerah. Suruh saja pemimpin kabupaten yang menilainya." Budi sama sekali tidak takut dan memberikan ancaman kepada Wira. Hari ini sudah cukup gelap, mereka juga hanya bisa pergi ke pengadilan daerah besok pagi. Dengan trik ini, maka Wira akan termasuk melanggar perjanjian. "Kau?" Wulan sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dalam menghadapi penipu seperti ini, Wira hanya santai. Juga hanya bisa menahan amarahnya. "Kalau kau memang tak terima uang, kau mau terima apa?" "Koin perunggu," Budi berkata dengan percaya diri. "Bayar 40.000 gabak itu dengan uang perunggu. Aku mau kau bayar utang hari ini juga. Kalau enggak, kau termasuk melanggar perjanjian. Rumah, tanah, dan istrimu bakal jadi milikku. Kau juga harus jadi budakku." Setelah mendengar ucapan Budi, Agus pun bahkan sampai menggeleng. Dengan koneksi dan karakter Wira, sudah cukup susah baginya untuk mengumpulkan 40.000 gabak. Mana mungkin dia bisa mendapatkan 40.000 gabak koin perunggu dalam sekejap. Hari ini sudah mau gelap, Wira juga tidak bisa membawa uang perak itu ke kota kecil untuk ditukarkan dengan koin perunggu. Orang yang bisa mengeluarkan 40.000 gabak koin perunggu di dusun ini juga hanya Agus. Jika Wira memohon padanya, dia juga tidak mungkin setuju karena takut menyinggung Budi. Warga desa yang melihat kejadian ini pun langsung geram. "Apa-apaan kau ini? Kau malah menindas orang." Setelah memahami niat jahat Budi, para warga dusun pun marah besar. "Mau koin perunggu?" Wira berkata dengan kesal. "Dodi, bawa 40.000 gabak koin perunggu itu kemari." Tadi saat melewati kota kecil, Wira sudah menyuruh Hasan untuk menukarkan 100.000 gabak koin perunggu agar bisa digunakan di dusun. Setelah mendengar ucapan Wira, para warga dusun pun tercengang. Bagaimana bisa? "Hei kau, sialan, ini 40.000 gabak koin perunggu. Agak berat, terima yang baik." Dodi membawa sekantong koin perunggu ke dalam rumah, lalu menaruhnya ke tangan Budi dengan marah. Jika tidak dicegat ayahnya, Dodi pasti sudah menghajar Budi, sebab Budi benar-benar sudah keterlaluan. Sebuah koin perunggu beratnya 4 gram, 1000 koin sudah 4 kilogram, jadi berat 40.000 gabak itu setara dengan 160 kilogram beratnya. Gebrak! Budi pun jatuh tertimpa koin perunggu itu. Dia juga berteriak, "Sialan kau! Kenapa kalian masih melongo? Cepat papa aku berdiri." Keempat anak buahnya buru-buru memapah Budi dan menggeser kantong koin yang menimpa Budi. Sekantong koin perunggu itu berjumlah tepat 40.000 gabak. Agus pun sangat tercengang. Dia menambahkan 40.000 gabak uang perak, 40.000 gabak koin perunggu, dan harga pakaian ketiga orang itu jumlahnya sudah 100.000 gabak. Wulan juga sangat terkejut. Bahkan kalau kakaknya bersedia membantu, dia juga nggak bakal meminjamkan uang sebanyak itu. Sebenarnya Wira dapat uang itu dari mana? Budi menghitung koin itu berkali-kali hingga langit mulai gelap. Wira mengaitkan jarinya ke arah Budi sambil berkata, "Keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya." Budi masih tidak bersedia mengeluarkannya. "Koin perunggu ini sudah sangat usang, gak bisa dipakai lagi. Aku gak mau terima. Kalau kamu bayar utang, pakai uang emas." Kurang ajar sekali si Budi ini. Dia memakai banyak sekali trik untuk mengulur-ngulur waktu sampai perjanjiannya habis. Uang emas itu hal yang mustahil, karena uang emas tidak dimiliki orang biasa. Bahkan Budi sendiri juga tidak mempunyai uang emas. Dengan trik terakhirnya ini, Budi mengira Wira pasti tidak bisa mengeluarkannya.
Agus juga mengangguk. Jangankan Wira, bahkan Agus yang merupakan orang terkaya di dusun juga tidak mempunyai uang emas. Budi jelas-jelas sedang mempersulit Wira. Para warga dusun yang menyadari ini pun langsung marah. Amarah mereka sudah memuncak. Kesabaran Dodi juga sudah memuncak. Hei, sialan kau, dikasih uang perak kamu bilang palsu, dikasih uang perunggu kau bilang sudah usang. Sekarang kau malah minta uang emas. Aku tahu kau mau mengulur-ulur waktu. Alasan apa lagi yang bakal kamu lontarkan kali ini? Kamu memang sengaja gak mau kasih Kak Wira bayar utang, agar kau bisa menguasai harta Wira kan? Beraninya kau menindas Kak Wira. Aku pasti akan menghajarmu, dasar sialan. Orang seperti dia memang pantas dihajar, ucap